Halo, Made in di sini. Di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat positif dan sifat-sifat bilangan berpangkat positif itu sendiri. Nah, seperti biasa, sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel Made in agar lebih baik dan lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke materi ya. Bilangan berpangkat positif. Jadi suatu bilangan itu bisa memiliki pangkat, artinya itu bilangan berapa kali bilangan itu digalikan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya 4 pangkat 2, berarti 4 ini dikalikan 2 kali bilangan itu sendiri, berarti 2 kali karena dia pangkat 2, berarti 4 dikalikan 4. Nah, atau seperti ini, 2 kali 2 kali 2. Nah, berapa ini? Berarti 2 dikalikan berapa kali? 3. Seperti itu. 5 pangkat 2, ini yang dinamakan pangkat. Kalau 5 pangkat 3 berarti 5 dikalikan sebanyak 3 kali bilangan 5 itu sendiri. Kemudian 6 pangkat 4, berarti bilangan 6 ini dikalikan sebanyak 4 kali bilangan 6 itu sendiri. Seperti itu ya. Oke. Jadi untuk mengenal lebih lanjut sifat-sifat bilangan berpangkat positif, mari kita pelajari. Jadi bilangan berpangkat positif itu memiliki sifat-sifat yang pertama, yaitu jika AM dikalikan AN, maka A-nya ini A, maka M pangkatnya itu ditambahkan. Dengan syarat A-nya ini sama. Jadi koefisiennya ini harus sama. Misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, berarti 2 pangkatnya ini ditambahkan. Nah, 3 tambah 2 berarti 2 pangkat 5. Seperti itu ya. Kalau kasusnya berbeda, kalau 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3, karena ini koefisiennya tidak sama, maka tidak bisa menggunakan sifat yang pertama ya. Kemudian sifat yang kedua, sekarang kalau yang pertama kali, sekarang yang bagi. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A ini pangkatnya kita kurangkan ya. Kita kurangkan berarti nanti contohnya 2 pangkat 3 dikalikan dibagi 2 pangkat 2, maka nanti kita pangkatnya kita kurangkan, 3 dikurangi 2 berarti 2 pangkat 1 ya. Seperti itu. Selanjutnya sifat yang ketiga, jika A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya ini dikalikan ya, dikalikan. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, berarti nanti 3 pangkat 3 dikali 2 berarti 2 pangkat 6 gitu ya. Kemudian sifat yang keempat, jika A dikali B baru dipangkatkan N, berarti nanti dijabarkan seperti ini, A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, misal 2 dikali 3 dipangkatkan 2, maka ini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke sifat yang kelima. Jika A per B ini bilangan pecahan dipangkatkan N, maka ini adalah A pangkat N per B pangkat N. Ya, seperti itu. Misal nih, 2 per 3 dipangkatkan 2, berarti nanti 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Berapa ini? 4 per 9. Paham ya? Nah, untuk memahami sifat-sifat bilangan berpangkat positif lebih lanjut, selanjutnya kita akan belajar latihan soal-soal. Selanjutnya, hitunglah hasil pemangkatan berikut. Soal pertama, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, karena koefisiennya sama, ini bilangannya sama, maka kita pakai sifat yang pertama ya. Jika A pangkat M dikali ini A pangkat M dikali A pangkat N, maka A nya ini M ditambah N
ya. Berarti nanti 2 pangkat 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, berarti berapa ini? 2 pangkat 9. Oke. Kemudian soal yang kedua, yaitu 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Masih menggunakan sifat yang pertama, sifat yang ini ya. Nah, berarti karena koefisiennya sama, kita tinggal tulis nih 3, berarti 3 ditambah 2, yaitu 3 pangkat 5. Kak, kalau seumpamanya dihitung, silakan dihitung, tapi biasanya seperti ini juga tergantung gurunya sih, mintanya dihitung sampai selesai atau cukup seperti ini saja. Kalau di latihan ini cukup seperti ini saja ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian. Pembagian itu 7 pangkat 10 dibagi 7 pangkat 7. Koefisiennya sama. Sifat yang kedua, A pangkat M. Jika dibagi A pangkat N, maka A ini M dikurangi N, ya kan? Berarti karena 7-nya ini sama, berarti 7, 10 dikurangi 7. Berarti 7 pangkat 3. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, kalau soal yang keempat ini koefisiennya tidak sama nih, berarti kita harus mencari faktornya terlebih dahulu. Faktor yang pertama yaitu 24. Kita di sini ya, 24 itu dibagi 2, 12 dibagi 2 mendapat 6, dibagi 2 mendapat 3. Berarti di sini itu adalah 2 pangkat 3 dikalikan 3 baru dipangkatkan 5. Nah, dibagi 8 pangkat 5. 8 itu adalah 2 pangkat 3 baru dipangkatkan 5. Setelah itu kita tulis ini ya. Nah, 2 pangkat 3 dikali kita kalikan menggunakan rumus yang ketiga. Jika AM dipangkat N, maka pangkatnya ini dikalikan. Oke, kita kalikan ya, taruh sini. 3 dikalikan 5 berarti 2 pangkat 15, kemudian 3 pangkat 5 per dibagikan, kita per ya. Oke, berarti 2 pangkat 15 ya, dari sini. Oke, karena ini ada, berarti di sini ya 2 pangkat 15, di sini juga ada 2 pangkat 15, kita coret. Set. Berarti tinggal 3 pangkat 5. Oke. Jadi kalau koefisiennya tidak sama, bilangannya ini tidak sama, maka kita cari faktornya terlebih dahulu. Oke. Kita masuk ke soal nomor 5. Oke. Soal nomor 5. Ini bentuk aljabar ya. Ini bentuk dari aljabar. Oke. Berarti kalau A pangkat 2 dikalikan B baru dipangkatkan 2, dikali A pangkat 3 dikali B dipangkatkan 3, kita menggunakan yang ini, yang ketiga. Berarti kita kita kalikan dulu. Kita keluarkan dalam kurungnya terlebih dahulu, oke? Berarti nanti ini adalah A pangkat 4, 2 dikali 2 dikali B pangkat 2 ya. Kemudian dikali, ingat ini adalah negatif. Negatif A pangkat 3 dikalikan 3. Berarti nanti negatif lagi ya, karena kan hanya 9. Berarti A pangkat 9 ya. Nanti baru dikalikan B pangkat 3. Sampai sini. Oke, setelah itu kalau sudah seperti ini kita kelompokkan nih. Nah, ingat, ini adalah negatif A pangkat 9. Jika negatif pangkat 9 itu dikalikan berulang-ulang, berarti negatif A sampai 9 kali. Kalau bilangannya ini ganjil, pangkatnya ini ganjil, maka dia hasilnya adalah negatif. Berarti nanti hasilnya adalah negatif A 4 ditambah 9 ya. Karena ini dikali, karena ini kalau dihitung itu ada negatif, berarti negatif dikalikan negatif yaitu negatif. 4 ditambah 9 dikalikan B 2 ditambah 3, berarti negatif A pangkat
13 dikali B pangkat 5. Ya, seperti itu. Kemudian soal nomor 6. Soal nomor 6 ini sama, cuma ini adalah bentuk pembagian. Kita ubah ke sini dulu aja deh. Kita pakai rumus yang ketiga, sifat yang ketiga. Berarti kita keluarkan kurungnya terlebih dahulu. Ya. Berarti nanti 4 pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 4 dibagi, awas, karena ini adalah negatif A2 pangkat 2, kalau 2 dikalikan 2 itu adalah 4, berarti nanti ini adalah positif, soalnya genap, ya kan? Berarti ini A pangkat 4 dikalikan B pangkat 2. Nah, ada yang bisa dicoret? Ada. Mana? Yang A pangkat 2 sama 4, berarti ini adalah 2, ya. Ini sama ini, berarti ini adalah 2. Berarti sisa 4 pangkat 2, hanya ini habis ya. Berarti kalikan B pangkat 2 per A pangkat 2 dikalikan, selesai karena ini habis. Oke, berarti hasilnya adalah 4 pangkat 2 dikalikan B pangkat 2 per A pangkat 2. Seperti itu ya. Jadi cukup mudah kalau kita memahami sifat-sifat bilangan berpangkat positif itu sendiri ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka, silakan di like. Jika teman-teman punya pertanyaan atau kurang paham, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.